Hai student, apa kabar kalian? Ya, Miss harap semua dalam keadaan sehat ya. Melalui video kali ini, Miss Ruth akan memberikan pembahasan soal perdagangan internasional yang kemarin Miss sudah kasih sama kalian. Yuk sama-sama kita pahami penjelasannya ya, supaya kamu di summative nanti, di ujian nanti, bisa mengerjakannya dengan tepat dan mendapatkan nilai yang terbaik. Yuk sama-sama kita simak penjelasannya ya. Let's check it out. Oke kelas, kita mulai pembahasannya dari soal PR yang minggu lalu ya. Yang ini nih, yang activity 6-10. Oke, Miss mulai penjelasan dari yang ini dulu ya. Oke, kita pahami sama-sama. Nah, di sini ada sebuah craft shop dari USA. Impor, ya, mengimpor artinya USA ini membeli ya, membeli pot dari Malaysia. Ya, jadi yang membeli adalah USA, ya, USA beli dan Malaysia ini jual. Oke, ini base konsepnya ya. Nah, harganya adalah yang diimpor, yang dibeli itu adalah 100 pot ya, 100 pots per bulan. 100 pots per bulan. Ya. Nah, setiap pot ini harganya adalah 30 MYR. Ini mata uangnya Malaysia. Berarti 30 MYR ini per pots. Artinya kalau semuanya adalah 3.000 ya, tiap bulannya adalah 3.000 MYR ya. Tiap bulannya adalah 3.000 MYR. Nah, today's exchange rate 1 US dollar itu sama dengan 3 MYR ya. 1 US dollar itu adalah 3 MYR. Nah, berarti nih ya, kalau kita buat yang today dulu ya. Kita buat yang today. Sebentar. Ya, today. Kita buat today ya. Today berarti kan 1 dolar sama dengan 3 MYR. Nah, kalau harganya adalah 3.000 MYR, berapa dolar harga potsnya ya? Berarti harga potsnya adalah 3X, ini X ya, sama dengan 3.000. Berarti X sama dengan 1.000 ya. Berarti harganya, today harganya adalah 1.000 dolar. Ya, today harganya adalah 1.000 dolar. Ya, harganya 1.000 dolar. Oke, 1.000 dolar. Atau kalau dijadikan satuan adalah 10 dolar ya. Kalau dibagi 100, karena kan per bulannya 100. Nah, lalu di sini bilang, the cost of each pot in US dollar 10 ya, seperti yang ada di ini ya. The business sell, nah orang itu, ini kan dia beli dari Malaysia, terus dia jual lagi. Terus mereka itu jual di masyarakat Amerika adalah 16 dolar. Berarti artinya si perusahaan ini, perusahaan impor USA ini untung 6 dolar. Setiap 6 dolar tuh per satu potnya. Berarti kalau misalnya dalam sebulan 100 pot berarti adalah 600 dolar untungnya ya. Sampai di sini Miss harap semua mengerti. Nah, sekarang kita masuk ke cases. Cases satu per satu ya. Kita akan masuk ke cases satu per satu. Oke, wait a minute ya. Wait a minute. Miss hapus dulu ya biar layarnya tidak penuh ya. Miss akan hapus supaya layarnya tidak penuh. Oke. Ya, number 1. Kita masuk ke nomor yang pertama ya. Nomor 1. Nomor 1 di sini dibilang bahwa bagaimana jika sekarang 1 dolar sama dengan 2 MYR. Artinya si dolar ini menguat ya. Tadinya ya, untuk dapat 1 dolar tuh butuh 3 MYR. Sekarang untuk dapat 1 dolar hanya butuh 2 MYR. Artinya nilai MYR ini lagi kuat dan dolarnya ini lagi lemah ya. Ringgitnya ini, ringgit Malaysia ini sedang kuat. Karena apa? Karena tadinya untuk dapat 1 dolar kita butuh 3. Sekarang untuk dapat 1 dolar kita cuma butuh 2. Nah, pertanyaannya bagaimana nih dampaknya ke penjualan pot ini ya? Oke, nomor 1 berarti kita masukkan ya
1 dolar sama dengan 2 ringgit. Ya. Sedangkan harga potnya masih sama ya, 30. Harga potnya masih sama ya, 30 ringgit. Ya. Berapa dolar yang dibutuhkan? Berarti kalau gitu kita cari ya, 2x sama dengan 30. Berarti x sama dengan 30 bagi 2 adalah 15 dolar. Ya, artinya si perusahaan USA yang impor dari Malaysia, dia harus siapkan 15 dolar untuk tiap pot. Yang awalnya cuma 10 dolar per pot. Sekarang 15 dolar. Artinya uang yang dibayarkan sama perusahaan USA ini akan semakin banyak. Gitu ya. Artinya sekarang perusahaan USA yang impor dari Malaysia ini untungnya sekarang cuma 1 dolar per pot. Karena dia jual di masyarakat Amerika 16 dolar per potnya. Sedangkan dia dapat harga modalnya 15 dolar. Sekarang untungnya cuma 1 dolar per pot. Gitu ya. Sedangkan yang tadi bisa 6 dolar. Sekarang yang kedua. Case-nya adalah ketika 1 dolar sama dengan 4 MYR. Artinya sekarang kalau kita mau dapetin 1 dolar, butuh 4 ringgit. Ya, artinya dolarnya lagi strong, ringgitnya lagi lemah. Karena sekarang untuk dapetin 1 dolar, kita butuh 4 ringgit. Ya. Nah, berarti berapa harganya ya sekarang? 1 per 4 dikalikan, sama dengan X per, masih sama harganya ya, 30 ringgit. Berarti, Miss pindahkan ke sebelah ya. 30 sama dengan 4X. Berarti X sama dengan 7,5 dolar. Berarti sekarang perusahaan USA ini untuk dapetin 1 pot hanya perlu sediakan 7,5 dolar. Berarti dia akan punya keuntungan berapa nih keuntungannya? Dia jual 16 dolar, modalnya 7,5 dolar. Berarti dia untungnya bertambah ya. Berapa tuh? 16 kurang 7,5. 8,5. Dia dapat keuntungan 8,5 dolar. Ya, jadi kita simpulkan ya di sini ya. If the US importer decided not to change the selling price, jadi dia tetap jualnya 16 dolar. Apa yang akan terjadi? Ya, bagaimana keuntungan yang akan terjadi pada setiap pertukaran tadi ini kita udah hitung ya nih. Ketika kursnya 1 dolar sama dengan 2 ringgit, maka perusahaan hanya akan untung 1 dolar per pot. Tapi ketika dolarnya menguat, 1 dolar menjadi 4 ringgit, perusahaan akan untung 8,5 dolar atau lebih banyak. Ya. Jadi di sini kita lihat ya nak, bahwa ekspor-impor itu sangat juga dipengaruhi nilainya nanti oleh kurs. Ketika kursnya naik dan turun, itu bisa mempengaruhi nilai ekspor-impor sebuah perusahaan. Bahkan keuntungan yang akan perusahaan itu dapatkan. Ya, demikian penjelasan PR yang kemarin, activity 6.10. Ya, Miss harap kalian mengerti ya penjelasannya. Oke, next kita ke soalnya ya. Oke, soalnya. Ya, ini mirip sih seperti yang tadi ya. Di sini ada Jepang. Jepang ini adalah partner dagang utama Indonesia. Ya. Jelaskan kemungkinan yang akan terjadi pada jumlah harga ekspor dan impor Indonesia jika rupiah mengalami apresiasi dibandingkan yen Jepang. Artinya, what if jika rupiah ini menguat dan yen melemah? Apa yang akan terjadi ketika rupiah menguat dan yen melemah? Misalnya ya, if, ini Miss bikin. Tadinya untuk dapat 1 yen, coba kita cari ya. Miss akan cari berapa sih sebenarnya ya 1 yen itu dapat berapa rupiah. Untuk dapatkan yen kita butuh berapa rupiah. Nah, ternyata untuk dapatkan 1 yen kita butuh 130 rupiah. Nah, sekarang berarti jika kamu beli barang 1 yen
Ya, jika kamu beli barang 1 yen, kamu butuh menyiapkan 130 rupiah. Nah, sekarang rupiah mengalami apresiasi. Artinya rupiahnya kuat, ya, menjadi kuat. Berarti misalnya 1 yen sekarang hanya butuh 100 rupiah. Ini rupiahnya menguat ya, menguat. Ya. Dulu 1 yen itu kita butuh effort 130 rupiah. Tapi sekarang 1 yen kita hanya butuh effort 100 rupiah. Ya, rupiahnya menguat. Apa yang akan terjadi dengan ekspor dan impor Indonesia? Nah, artinya ketika rupiah menguat menjadi 100 ya, kamu akan membeli barang 1 yen hanya butuh 100 rupiah atau nilai impor kamu akan lebih murah. Kenapa? Karena sekarang untuk redeem 1 yen kamu hanya butuh 100 rupiah aja. Ya, jadinya kamu ketika membeli barang atau mengimpor barang dari Jepang, value-nya lebih rendah karena rupiahnya sedang menguat. Nah, kalau kamu nanti mau pakai contoh seperti menjelaskan ini menggunakan contoh seperti soal sebelumnya ya, soal yang tadi itu juga nggak apa-apa ya, assumptive ya. Oke, number 2. Nah, number 2 ya. Pada tanggal 22 September, Surya pergi ke Amerika selama 12 hari. 3 hari sebelum berangkat, Surya menukarkan uang yang dimilikinya sebanyak 55.960.800 ya. Berarti 3 hari sebelum ya, 3 hari sebelum tanggal 22 adalah berarti ini sebelum ya, Miss tulis ini ya. Sebelumnya itulah 22 kurang 3 berapa? 19 ya, tanggal 19 September ya. Dia tukarkan uangnya. Dia tukarkan 55.960.800 ini ke dolar. Ya, artinya si Surya ini akan membeli dolar. Dan bank akan menjual dolar. Berarti di tanggal 19 ini kita pakai kurs jual. Ya, pakai kurs jual. Berarti dolar yang didapat berapa ya? Dolar yang didapatkan Surya. Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama, yaitu di sini adalah 55.960.800 dibagi kurs jual di tanggal 19 yaitu 13.324. Ya, kita dapat di sini adalah 4.200 dolar. 4.200 dolar. Di sini dibilang ya, Surya menghabiskan uangnya sebanyak 3.700. Berarti sisanya berapa ya? Sisanya kita punya 4.200 tadi sebelum berangkat, dia pakai sebanyak 3.700. Berarti sisanya adalah 500 dolar. Nah, setibanya di Indonesia, Surya menukarkan sisa uangnya ke rupiah. Artinya dolarnya ini dia akan jual ke bank untuk diganti dengan rupiah. Artinya bank akan memakaikan kepada Surya kurs beli ya, karena bank akan membeli dolar dan Surya akan mendapatkan rupiah. Nah, pertanyaannya kurs beli tanggal berapa nih? Di sini dibilang 22 September ya. Dia pergi selama 12 hari. Berarti 22 tambah 12 berapa tuh? 34. Sedangkan kan September cuma sampai tanggal 30. Berarti sampai dengan tanggal 4 bulan selanjutnya. Berarti kita pakai kurs beli di tanggal 4, yaitu 13.514. Nah, kita kalikanlah sisa uangnya ya. 500 dolar dikali 13.514, yaitu ada 6.757 dalam rupiah ya. Rp 6.500 berapa tadi? 6.757 ya. Jangan lupa jadi ya, sisa uang yang dimiliki Surya ketika pulang dari Amerika Serikat adalah 6.757.000 rupiah. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, next. Selanjutnya, nomor 3. Dika bekerja di Arab Saudi selama 1 tahun. Pada tanggal 23 ia dapatkan gaji 400 rial ya. 400 rial. 3 hari kemudian mengirimkan 60% dari gajinya untuk ayahnya di Indonesia. Berarti 60% yang dikirim adalah
berapa tuh? 60 per 100 kali 4.000 adalah 2.400 rial. 2.400 rialnya ini akan diberikan kepada ayahnya di Indonesia. Artinya nanti ayahnya dapat uang rial 2.400 dan uang rial ini akan dikonvert ke rupiah. Artinya bank akan membeli rialnya dan bapaknya Dika ini akan dapat rupiahnya. Berarti karena nanti bank akan membeli rial dari bapaknya Dika, maka mereka akan pakai kurs beli. Tapi pertanyaannya tanggal berapa? Nah, di sini dibilang ya bahwa 3 hari kemudian, berarti 23 tambah 3, tanggal 26. Berarti ya kita pakai kurs tanggal 26. Berarti 2.400 rial kita kalikan kurs beli tanggal 26. Ya ini, 3.529,85. Berarti berapa ya? Kita akan hitung sama-sama. 2.400 rial 2.400 rial dikali 3.529.000,85 rupiah. Itu hasilnya adalah 8.471.640. Berarti jangan lupa pakai jadi. Jadi ya, uang yang akan diterima oleh ayah Dika adalah sebesar 8.471.640 rupiah. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, kita lanjut ya. Miss harap kamu masih tetap fokus dan semangat. Ya, di sini. Nah, ini soalnya case, tidak ada hitungannya ya. Ada dua kondisi. Yang pertama, meningkatnya jumlah turis yang mengunjungi Indonesia. Yang kedua adalah meningkatnya jumlah impor Indonesia. Lebih besar daripada ekspor. Artinya impor itu artinya beli. Kita lebih banyak beli daripada menjual ke luar negeri. Tentukanlah kondisi mana yang mempengaruhi jatuhnya nilai tukar rupiah. Ya. Nah, ingat ya, nilai tukar itu dipengaruhi oleh demand and supply. Ya. Nah, rupiah akan turun ketika, kan dibandingkan dengan dolar ya, rupiah dibandingkan dengan dolar. Nah, rupiah akan turun atau dolar akan naik ketika demand akan dolar ini tinggi. Ya, demand dolar ini naik. Nah, kita lihat mana kondisi yang membuat demand dolar akan naik ya. Oke, kita lihat kondisi A. Turis banyak datang. Artinya turis itu nanti membawa dolar ke Indonesia. Ya, dolar masuk ke Indonesia. Artinya supply dolar akan bertambah. Berarti otomatis kondisi A tidak mungkin. Yang B, impor. Kita banyak beli barang. Berarti kalau kita beli ke luar negeri, kita harus bayar pakai dolar. Berarti kita akan butuh dolar lebih banyak. Berarti demand dolar akan bertambah. Nah, jadi kondisi yang bisa membuat rupiah menurun adalah kondisi yang B. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi B, ketika kita banyak impor atau membeli barang, kita akan semakin banyak membutuhkan dolar. Dan ketika dolar semakin dibutuhkan, pasti value dolar ini akan naik. Otomatis kalau value dolar naik, ya rupiahnya jadi turun. Karena kan perbandingannya adalah dolar dan rupiah. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, di sini. Oke, kita diminta menentukan dari neraca ini ada surplus atau defisit. Ya, kita harus ingat dulu bahwa surplus itu adalah ketika untung atau masuk lebih banyak daripada keluar. Sedangkan defisit itu kebalikannya, yaitu rugi. Ketika masuk lebih kecil daripada keluar. Kita tahu ya, neraca debit ini adalah neraca pengeluaran. Sedangkan kredit adalah neraca pemasukan. Berarti kita jumlahkan dulu nih. Kita jumlahkan dulu ya. Impor ditambah penerimaan jasa dan lain sebagainya ya. 10.000 ditambah 350 ditambah 300 ditambah 750.
Berarti neraca debitnya ada 11.400 dolar. Ya, 11.400 triliun, sorry, dalam triliun rupiah, 11.400 triliun rupiah. Neraca kredit atau neraca pemasukan ada 10.500 ditambah 250 ditambah 210 ditambah 850. Berarti ada 11.810 ya. 11.810 triliun. Artinya ini apa? Pemasukan Indonesia ada sebesar 11.810 triliun. Ini pemasukan. Dan pengeluaran Indonesia ada 11.400 triliun. Nah, kita lihat ini selisihnya berapa? Selisih adalah sebesar 410 triliun. Ya, selisihnya. Kita lihat lebih besar mana, debit atau kredit? Oh, lebih besar kredit. Berarti ini adalah 410 ini adalah untungnya atau surplus. Berarti jawabannya adalah yang C, ya. Oke, anak-anak. The last one, yes, Miss Sarah masih tetap fokus dan semangat. The last one. Wow, banyak ya the last-nya ya. Ada 3 beranak pinak. Oke, yang nomor 6. Bapak Anto, ya, ketiga negara ini membutuhkan dana ini. Nah, namanya gini, Pak Anto membutuhkan, artinya dia enggak punya, so dia harus dapatin ini. Dia harus dapat dolar 5.000, dia harus dapat Singapura dolar 1.000, dan Australia dolar 1.500. Artinya dia harus dapatkan itu. Artinya dia harus membeli ini semua. Ini semua harus dia beli di bank. Dia beli di bank. Artinya bank akan memberikan Pak Anto kurs jual ya, karena Pak Anto akan butuh ini. Dia akan beli ini dari bank. Berarti yang akan dipakai adalah yang bagian kurs jual ya. US dolarnya dikali dengan 5.000, Singapura dolarnya dikali dengan 1.000, Australia dolarnya dikali 1.500 karena itu yang dibutuhkan ya. Ya, kita hitung sama-sama. 13.200 dikali dengan 5.000 dolar. Dapatlah 66 juta ya, 66 juta rupiah. Lalu nih 9.803 dikali 1.000 berarti jadinya 9.803.000. Lalu 10.061 dikali 1.500 yaitu 15 juta, sorry. 15 juta 91.500. Berarti in total uang yang harus disiapkan oleh Pak Anto adalah ya, uang yang harus disiapkan Pak Anto adalah 15.091.500 ditambah 9.803.000 ditambah 66 juta. Ya, 66 juta. Atau berarti yang harus disiapkan Pak Anto adalah 90.894.500. Ini yang harus disiapkan oleh Pak Anto. Ini adalah rupiah yang harus disiapkan oleh Pak Anto. Ya, berarti Pak Anto harus menyiapkan sebanyak 90.894.500 untuk bisa melakukan kunjungan bisnis ke Amerika, Singapura, dan Australia. Oke, nomor 7 sekarang ya. Turis asing di Bali ingin menukar uangnya sebesar 1.500. Ya, berarti turis ini akan datang ke bank ya, akan datang ke bank dan menjual dolarnya ini untuk diubah menjadi rupiah. Artinya bank akan beli dolarnya. Bank akan beli dolarnya, makanya si turis ini akan dikenakan kurs beli. Berarti 1.500 dikali kurs beli 9.345. Oke, kita kalikan ya. Berapa itu hasilnya? 1.500 dikalikan 9.345, yaitu 14 juta 17.500
Artinya, turis di Bali akan mendapatkan penukaran uangnya $1.500 menjadi rupiah yang akan didapat adalah Rp14.017.500. Seperti itu ya. Oke, the last one. Very last ya, yang terakhir, benar-benar yang terakhir ini. Zakia sebelum pergi USA menukarkan 120 juta uangnya ke money changer. Ya, selama USA ia membeli barang elektronik seharga $4.000 dan perhiasan $2.000. Ketika pulang ke Indonesia, ia kemudian menukarkan berapa uang yang didapat. Nah, pertama kita harus tahu dulu ketika pergi dia dapatkan berapa dolar ya. Ketika dia pergi, dia dapatkan berapa dolar? Berarti 120 jutanya ini dibagi pakai kurs apa? Kurs jual. Kenapa kurs jual? Karena bank nanti akan menjual dolar kepada Zakia ini. Ya, Zakia kasih rupiah, bank akan kasih dolar. Artinya bank akan jual dolar kepada Zakia. Berarti Zakia akan mendapatkan berapa? 120 juta dibagi dengan kurs jualnya itu adalah berapa? 14.200. Di situ ini agak koma ya. Nanti komanya nggak usah diikutin, nggak apa-apa nak. Yaitu dia akan dapat 8.450 dolar. Ya. Ini 50 ya, sorry 50 dolar. Lalu dia bilang, dia belanjanya 4.000 dolar dan 2.000 dolar. Artinya dia belanja 6.000 dolar. Berarti yang sisa adalah 2.450 dolar ini sisanya. Nah, pertanyaannya, berapakah sisanya yang diterima? Nah, kita anggap di sini kursnya flat ya, kursnya tidak berubah. Berarti ketika pulang, kita akan kalikan dia dengan kurs beli. Kita kalikan dengan kurs beli. Nah, berarti 2.450 ini akan kita kalikan dengan kurs belinya yaitu 14.100. Yaitu sebesar 34 juta. Ya, hasilnya 34.545.000. Artinya, uang yang akan diterima Zakia setelah pulang ke Indonesia adalah 34.545.000. Okay, that's all. I hope that you understand all the explanation ya. Nah, Miss harap kalian semua paham ya sama penjelasannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyain aja sama Miss ya, supaya semuanya semakin jelas dan kalian semakin mengerti. Selamat mempersiapkan diri untuk summative. God bless you. Bye-bye.